Satu hadis di dalam kesempatan yang tidak banyak ini. Jadi hadis yang berkaitan dengan kejujuran. Hadis ini ada dalam beberapa kitab, karena memang diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis atau ulama hadis. Ada di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Musnad Ahmad, dan kitab-kitab hadis yang lain. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajul yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaq alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Ibnu Mas'ud ini salah seorang sahabat yang termasuk dalam as-sabiqunal awwalun. Jadi orang yang golongan pertama yang masuk Islam. Jadi Ibnu Mas'ud ini meriwayatkan sekitar 800 hadis. Ya, 800-an hadis. Jadi Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat yang juga menjadi rujukan. Ya, meski di dalam hadis-hadisnya itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Ya, tapi hadis ini adalah muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu kesahihannya disepakati oleh Bukhari Muslim. Jadi Bukhari Muslim itu di dalam meneliti hadis termasuk yang paling ketat persyaratannya. Jadi hadis ini dimasukkan di dalam hadis sahih. Jadi Ibnu Mas'ud ini sahabat yang juga menjadi rujukan dalam hal Al-Quran, terutama bacaannya. Jadi Nabi pernah berkata, kalau engkau ingin mendengar Quran ketika diturunkan, itu dengarkanlah bacaan Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini sahabat yang paling tahu tentang bacaan Quran dan paling paham terhadap Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berbuat jujur. Ya, termasuk adil. Ya, jujur dan adil. Disingkat apa? Jurdil. Jujur dan adil. Ya, nah perbuatan jujur itu ya perbuatan yang benar menurut Allah, ya. Ya, jujur dalam segala hal, tidak dibatasi di sini. Ya, jadi Nabi di sini berwasiat agar
Manusia itu bersifat atau bersikap jujur dalam hal apa? Dalam semua hal, ya, dalam segala hal, tidak dibatasi. Dalam segala hal harus bersikap jujur, ya, kecuali dalam perang. Dalam perang itu boleh berbohong. Ya. Lalu mendamaikan orang juga boleh berbohong. Mendamaikan orang yang bersengketa atau berselisih supaya damai, ya, itu boleh berbohong. Perang boleh berbohong, tapi selain itu tidak boleh berbohong atau harus berbuat jujur. Alaikum bisidqi. Ya. Nah, apa jujur itu? Jujur adalah ma'abaqul waqi', adalah perbuatan yang sesuai dengan kenyataan. Jadi berbuat sesuai dengan kenyataan. Kalau dia berkata, ya berkata sesuai kenyataan. Ya, kalau barang besar ya katakan besar. Kalau kecil ya katakan kecil. Kalau murah ya katakan murah, kalau mahal katakan mahal. Nah, ini biasanya kalau pedagang itu barangnya mahal dikatakan murah. Wah, ini wis murah iki, Pak. Padahal dia paling mahal. Ya, barangnya tidak bagus dikatakan bagus. Nah, ini biasa ini, ya. Makanya Nabi itu senantiasa mewanti-wanti juga kepada para pedagang itu untuk berbuat jujur. Nah, ada hadis yang sangat terkenal, itu namanya hadis Sugratut Ta'am. Sugratut Ta'am itu Nabi itu biasa ke pasar itu ngecek dagangan orang-orang itu. Nah, jadi Nabi itu sering memasukkan tangannya itu ke barang dagangan, biasanya ke gandum. Nah, itu satu ketika Nabi pernah itu masukkan tangannya, di bawahnya itu basah itu. Kalau basah itu kan berat. Yang basah ini pada tempat yang bisa dilihat orang, tapi ditaruh di bawah. Nah, hal-hal seperti itu banyak terjadi, ya. Kalau kita ke pasar mungkin kalau timbangannya dikir ya. Dikir itu. Oh, itu mungkin banyak yang tidak akurat itu. Ya, kadang ada yang digandoli supaya berat. Saya pernah bertanya kepada orang meteorologi itu. Ya. Tapi tanyanya bukan timbangan di pasar. Mesin itu di pom-pom bensin. Itu akurat apa enggak, Pak? Waduh, Pak, itu di Jember ini yang akurat itu hanya satu, Pak. Pom-pom bensin itu, ya, yang akurat hanya satu. Ya, sudah lama saya tanya itu, mana yang akurat itu? Yang akurat itu, yang paling akurat itu yang itu, Pak, pom kecil di Mas Trip itu. Nah, itu tapi itu dulu, enggak tahu sekarang, ya. Enggak tahu sekarang. Jadi itu biasa mengambil ukuran
sesungguhnya kejujuran itu, atau bisa saja diartikan keadilan, yahdi ilal birri, mengantarkan kepada kebajikan, albir. Jadi albirru itu ismun jami' lil khairat. Jadi kata yang mewakili seluruh perbuatan baik itu disebut albirru. Ya, albirru. Jadi segala kebaikan itu disebut albirru. Biasanya kalau di kamus kita mendapati kata kebajikan, ya. Kebajikan itu perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, tentu di sini perbuatan baik ya menurut Allah dan Rasulnya. Nah, al khairat itu apa? Kulluha wa yutlaqu 'alal 'amali shalih. Jadi perbuatan baik atau al khairat itu adalah segala perbuatan shalih, itu masuk pada al khairat. Ya. Amal shalih itu semuanya al khairat. Berarti dia masuk al birru. Jadi kejujuran innal birra yahdi ilal jannah, dan kebajikan itu akan mengantarkan pelakunya itu ke surga. Para jamaah sekalian, kalau ada kejujuran dimanapun itu akan membawa kebaikan untuk semua ya. Jadi karena itu ketika di situ ada kejujuran, maka akan ada ketenangan, ya, ketenangan, tidak gaduh, tidak kisruh. Tapi kalau tidak ada kejujuran, maka di situ akan karut marut, akan ada kisruh. Ya, coba saja itu dalam satu pekerjaan misalnya ada yang tidak jujur, nah, itu kalau diketahui yang lain itu akan kisruh ya. Kadang ada pembagian sembako pembagian sembako, nah itu ada yang tidak jujur misalnya, wah itu akan kisruh itu ya. Ada di beberapa kasus itu kan pembagian sembako tidak jujur itu, wah itu orang bisa ya bisa ngamuk ya, yang merasa apa? Merasa ditipu, merasa dizolimi, merasa haknya diambil misalnya. Karena ketidakjujuran seseorang, maka akan menimbulkan kekacauan. Nah, kalau itu pekerjaannya itu besar, luas, maka akan menimbulkan ya kekacauan itu, menimbulkan kegaduhan. Coba saja misalnya pemilu tidak jujur misalnya, wah kacau itu akan rame itu misalnya ini ya. Ya, jadi tergantung pekerjaannya. Semakin besar pekerjaan, kalau tidak ada ketidakjujuran di situ, maka akan menimbulkan kekacauan. Ya, karena itu kejujuran ini bisa mengarahkan kepada kebajikan dan itu akan mengantarkan kepada surga ya, karena membuat ketenangan, ketentraman karena perbuatan jujur itu ya. Jadi sama, tidak di kantor, tidak di pasar, tidak di pemerintahan misalnya, di mana-mana harus berbuat jujur. Wa ma yazalur rajul yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan selama orang itu berupaya untuk berbuat jujur, maka akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Ya. Jadi selama orang itu berupaya untuk berbuat jujur, selalu berusaha untuk jujur. Ya, berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat sebagai orang jujur. Nah, selalu berupaya ini kan belum tentu bisa.
Ya, tapi selalu berupaya menjadi orang yang jujur. Misalnya dia di lingkungan yang sudah tidak ada kejujuran di situ, langka kejujuran di situ, tapi dia berusaha untuk jujur. Ya, sekarang ini sudah menjadi biasa. Kalau orang membuat laporan itu di markup itu biasa. Misalnya ada orang di situ senantiasa berusaha untuk jujur, nah dia dicatat sebagai orang yang jujur, walaupun lingkungannya itu ya sudah langka kejujuran. Nah, jadi apalagi kalau sudah menyangkut anggaran, nah itu ya laporan itu seringkali itu di markup ya, tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, tapi kalau ada seseorang di situ berusaha untuk mengingatkan, berusaha untuk jujur, berusaha untuk melakukan yang benar, maka insya Allah dia dicatat sebagai orang yang jujur. Jadi biasa kita di masyarakat itu orang itu bisa dinilai, oh ini dia orang yang jujur. Ya, panjenengan misalnya dengan teman-temannya atau siapapun yang panjenengan kenal, nah itu kan bisa menilai dia orangnya jujur, orangnya jujur. Ya, jadi dia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Nah, sebaliknya para jamaah, wa iyyakum wal kadzib. Ya, kata Nabi, hindarilah perbuatan kadzib, berdusta. Ya, berdusta, tidak jujur. Berdusta itu kan bisa dalam hal perkataan, bisa juga perbuatan. Ya, jadi sekarang ini juga sering orang itu melakukan kedustaan, ya, nyebar hoax. Nah, itu menyebarkan kedustaan, kebohongan publik misalnya. Nah, itu kedustaan, kadzib. Ya, wa iyyakum wal kadzib. Janganlah kalian berbuat kadzib, berbuat dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Ya. Karena apa? Fa innal kadzib, sungguhnya perbuatan dusta, tidak jujur itu mengantarkan kepada perbuatan fajir atau fujur. Fujur sama, fujur ini ismun jami' juga, ismun jami' ya, untuk segala keburukan. Ya, itu jadi fujur atau fajir ini mewakili segala keburukan. Wa innal fujura yahdi ila nar, dan setiap atau sesungguhnya al fujur, ya, perbuatan fujur itu mengantarkan kepada neraka. Wa may yazalur rajul yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ya, dan orang yang senantiasa berupaya untuk berdusta, ya, berdusta, membuat kebohongan, menyebarkan hoax, hatta yuktaba indallahi kadzaban, maka dia akan dicatat sebagai orang yang berdusta, kadzaban. Ya, kita kenal ada Musailamah al-Kadzab. Al-Kadzab itu pendusta. Al-Kadzab. Kalau zaman Nabi itu ada Al-Kadzab. Sekarang ada ndak Al-Kadzab? Tambah banyak Al-Kadzab itu. Pendusta itu tambah banyak sekarang Al-Kadzab. Iya, jadi pekerjaan apa itu? Nah, buzzer itu Al-Kadzab. Ya, Al-Kadzab. Menyebar kebohongan. Ya. Itu Al-Kadzab. Kalau dulu Musailamah itu
setiap ada wahyu turun kepada Nabi, Musailamah itu ngomong, loh saya juga wahyu juga turun ke saya. Musailamah al-Kadzab. Ya. Jadi setiap ada wahyu yang turun, orang kan rame itu. Nah, Musailamah juga mengatakan, loh saya juga menerima wahyu. Ya, jadi nyaingi Nabi. Nah sekarang juga begitu, ketika kejujuran itu sudah langka, ya maka yang ada adalah kedustaan. Orang berdusta sudah dianggap biasa, bahkan menjadi pekerjaan, ya menghasilkan. Nah ini bahaya kalau sudah kedustaan itu merajalela, ya meluas, maka ini akan membahayakan kehidupan, ya. Maka dunia ini akan kacau, akan karut marut dengan kedustaan itu. Sekali kedustaan itu berhasil, ya maka akan diikuti dengan kedustaan berikutnya, kebohongan berikutnya. Nah, maka kalau ini dibiarkan terus, ya maka yang ada di situ hanyalah kebohongan, dan itu akan menghancurkan masyarakat. Ya maka kejujuran itu harus dibangun. Di mana? Ya di semua tempat, di semua aspek itu harus ada kejujuran. Ya kalau jujur itu enak. Ya menyampaikan data saja harus jujur. Kalau data yang disampaikan tidak jujur misalnya, ya datanya tidak jujur, maka keputusan yang diambil juga keliru gitu. Misalnya ini saya ingin melihat sejauh mana jamaah al-muttaqin ini ekonominya, karena ingin dibantu. Misalnya datanya keliru, ini sebanyak 30 jamaah ini memiliki pekerjaan tetap dan hidupnya sudah tidak kekurangan misalnya. Padahal di situ ada 5 orang yang hidup kekurangan misalnya, maka tidak akan ada bantuan itu. Keputusannya keliru. Nah, bayangkan kalau data itu menyangkut data urusan orang banyak, kemudian tidak ada kejujuran. Ya, maka disitulah akan terjadi kekacauan, bisa menjadi salah membuat keputusan bagi pemimpin. Nah, makanya hati-hati kalau jadi pemimpin itu, dilihat-lihat orang yang memberikan informasi, ya, atau kalau ada yang membisikkan itu pembisiknya, itu dia memberikan informasi yang benar atau tidak. Kalau memberikan informasi yang salah, nah itu bahaya. Intelijen misalnya memberikan informasi yang salah, tidak jujur, waduh bahaya itu. Ya, negaranya bisa terancam itu. Negara dalam keadaan darurat misalnya bahaya, tapi intelijennya ngomong enggak ada apa-apa. Nah, itu. Maka kebijakan yang diambil ya enggak ada apa-apa. Ya, nah, ini bisa bahaya. Nah, karena itu ini hendaknya menjadi pegangan, ya. Jadi hadis-hadis Nabi itu hendaknya menjadi pegangan bagi semua orang apapun posisi kita, untuk senantiasa melaksanakan apa yang dinyatakan oleh Nabi. Insya Allah dengan begitu Allah akan memberikan kebaikan, membawa barokah bagi semua. Karena itu Pak Jam sekalian, mari kita ingatkan kepada diri sendiri, juga kepada orang lain, kalau ada ketidakjujuran ya harus dibenahi, ya, terutama memang untuk diri kita sendiri, ya. Kita jujur atau tidak jujur itu kan yang tahu kita, pasti kita tahu itu. Oh ya, saya tidak jujur, berkata yang tidak benar misalnya. Demikian juga kalau ada kebohongan, ya, itu harus ditegur, dibenahi supaya kejujuran itu muncul di situ,
dan kedustaan itu hilang. Nah, itulah sumber kebahagiaan. Ya, jadi di rumah tangga pun kita juga harus jujur. Suami jujur kepada istri, anak jujur kepada orang tua, yang pimpinan jujur kepada bawahannya, bawahannya jujur kepada pimpinannya. Maka itu akan menjadi kehidupan yang baik. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, satu hadis. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita pada level apapun, pekerjaan apapun, amanah apapun yang kita dapat, ya, yang kita ada di situ, maka kita harus bersikap jujur dan menjauhi perbuatan dusta. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.